Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah bersedia untuk mendengarkan materi yang akan saya paparkan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Perkenalkan, nama saya Dewi Anissa dan rekan-rekan saya. Nama saya Nurbaikia Widenda. Saya Rizky Amari. Saya Ganda Chandra. Baik, di sini kita akan langsung menuju ke materi. Di sini ada konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara secara luas adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Yang kedua ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan, salah satunya yaitu tantangan globalisasi. Nah itu tuh. Globalisasi apa? B. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara perlu diidentifikasikan. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi negara adalah sebagai berikut: A. Unsur ateisme, B. Unsur individualisme, dan C. Unsur kapitalisme. 2. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang selanjutnya yaitu ada sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada sumber historis, yaitu dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan ini Pancasila ditugaskan sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua ada sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang membentuk Pancasila meliputi sila pertama yaitu beribadah, sila kedua saling menghargai dan menghormati, sila ketiga solidaritas, sila keempat menghargai pendapat orang lain, dan sila kelima yaitu sikap suka menolong. Yang ketiga ada sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama bentuk semangat toleransi, sila kedua diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, sila ketiga mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, sila keempat mendahulukan pengambilan keputusan, sila kelima tidak menyalahgunakan kekuasaan atau disebut abuse of power. Yang selanjutnya ada argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi negara dibagi menjadi dua faktor, ada faktor eksternal dan faktor internal. Eksternalnya yaitu meliputi 1. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Di sini juga ada faktor internalnya yang meliputi pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat. Selanjutnya esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Yang kedua, dimensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, ideologi negara sebagai panutan warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus berdasarkan prinsip moral.
Ya, yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Pengumuman materinya sudah selesai. Selanjutnya ada yang ditanyakan. Sok. Pertanyaan, nama saya Aldi. Maksud dari unsur ateisme yang tadi dijelasin di slide ke-21. Ya. Pertanyaannya nama saya Henry, kan tadi ada peperangan ideologis antar negara. Nah, itu peperangannya seperti apa? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ari. Pertanyaannya, maksud dari ateisme. Unsur ateisme yaitu bertentangan dengan sila yaitu yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Contohnya tidak mempercayai adanya Tuhan. Tos. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi. Jadi pertarungan antara Amerika dan Uni Soviet itu adalah perang dingin yang merupakan pertarungan ideologi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet tanpa menggunakan serangan militer secara langsung. Dua sekutu ini akan saling memperebutkan pengaruhnya terhadap negara lain dengan melakukan persaingan dalam bentuk politik dan ekonomi. Bagaimana? Sudah cukup? Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Materinya sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.